Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas dua koin yang banyak kalian request juga update-nya, yaitu adalah BitTorrent. Yang pertama, BTT ya. Kedua, kita akan membahas Holochain juga ya, Holohot gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke dalam BTT dulu kali ya. Jadi kita masuk ke dalam BTT. Kalau menurut saya sekarang BTT ini mengalami healthy correction beberapa hari yang lalu ya. Sekarang dia mau melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi ini cukup bagus juga. Kenapa? Kalau kita lihat dari BTT sendiri, dia ada koreksi. Dan koreksinya dia cukup benar-benar healthy, persis dia habis break dari resisten dia, yaitu di level Fibonacci 0,236 ya. By the way, kalau kalian tanya gimana sih cara ngambil Fibonacci, ini kita tarik dari swing atasnya. Previous all time high itu yang di sebelah sini. Kenapa nggak yang di sini? Karena kalau misalnya yang di sini ini shadow candle aja, jadi kurang valid lah kalau menurut saya. Jadi saya lebih pilih di sini dan di bawah, dan di paling bawahnya juga. Kenapa nggak ambil di paling bawah sini? Karena juga saya lebih suka melihat yang the last supportnya dia. Jadi lebih terakhir akhirnya gitu ya. Jadi di sekitar tanggal 20 Juli 21 Juli lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk BitTorrent sendiri, sebenarnya kalau misalnya kalian ganti pun nggak begitu ada jauh beda sih sebenarnya ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke dalam chartnya ya. Kalau misalnya kita dari Fibonacci-nya juga, dia menemukan support di sekitar level 0,0039, persis di level 0,236 Fibonacci-nya juga. Istilahnya seperti itu. Dan bukan hanya itu juga, dia retest di exponential moving average 20-nya dia, yang kita sering bilang. Nah, pada saat dia retest ini sebenarnya ini adalah salah satu indikasi bahwa dia akan bisa kembali menunjukkan kenaikannya lagi. Yang pertama, dia sudah ada crossing, bullish cross, di mana EMA 20-nya di atas EMA 50 pada saat tanggal awal Agustus gitu ya. Lalu sekarang dia bisa break ke atas kan, cukup tinggi, lalu dia kembali retest ke bawah, dan sekarang dia mau melanjutkan kenaikan lagi. Dan kalau misalnya menurut saya sendiri, target saya untuk BitTorrent sendiri itu masih di level 0,0055. Ini untuk apa? Ini untuk short term ya. Mungkin ini target untuk ya beberapa minggu lah. Ini bisa terjadi, mungkin bisa beberapa hari juga, kita nggak ada yang tahu sih. Maksudnya ini naik sekitar 24% untuk BitTorrent sendiri ya. Tapi kalau misalnya target long term udah pernah kita bahas juga di video prediksi harga 2021 untuk BitTorrent. Nanti mungkin kalian bisa refer ke video itu aja. Nah, ini untuk secara short term jadi cukup healthy. Dan kenapa saya bilang targetnya di sini? Target di sini karena saya lihat ini ada resisten cukup kuat. Lalu di sini juga ada bisa dibilang supportnya juga sebelum dia jebol ke bawah gitu ya. Lalu bukan hanya itu aja, kalau misalnya kita ambil Fibonacci yang lebih kecil, jadi biasanya saya suka ambil Big Fib atau Big Fibonacci. Kita ambil yang tren luasnya gitu ya. Ini yang tren luas dari swingnya dia, yang dari bulan April, dari all time high-nya dia ke paling bawah. Lalu kita ambil yang lebih kecilnya lagi, yaitu saya suka bilangnya small fib atau small Fibonacci yang lebih kecil. Nah, mungkin kita remove yang big fib dulu kali ya, jadi kayak nggak terlalu banyak garis. Nah, seperti ini. Kalau misalnya untuk small fib atau yang untuk Fibonacci yang lebih kecil, ya kita ambil dari paling bawah juga, hampir sama, ke swing yang paling atas, previous sebelumnya. Kenapa previous sebelumnya? Karena kalau misalnya ini sebenarnya juga bisa sih. Tapi kalau menurut saya ini belum, yang untuk yang previous swingnya ini belum kena targetnya juga. Karena target kita memang di sekitar 1,618, dan ini akan menjadi target untuk sekarang. Semoga BitTorrent bisa kena pas di level golden ratio 1,618 lah. Intinya seperti itu. Karena untuk yang 1,414 sebenarnya udah kena nih. Kita bisa lihat sendiri. Untuk target kita yang pertama nih 1,414 biasanya ini udah kena. Mungkin kita ganti warna ke warna biru jadi lebih ketara gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, udah kena, lalu dia turun, retest kembali. Jadi mungkin ya target kita kalau untuk secara short term ya dia kembali lagi ke atas ini. Jadi sekitar ya 24%-an. Intinya seperti itu. Apakah dia bisa lebih? Saya yakin sih bisa lebih gitu ya. Tapi ini untuk short term time frame lah. Intinya seperti itu untuk kalian yang trading juga. Dan ini kita ada kayak ratio selanjutnya sebenarnya di sini. Sebenarnya kalau BTT agak ribet ya, karena memang nolnya banyak juga nih, seperti itulah. Kira-kira seperti ini untuk BitTorrent. Nah, kita mungkin masuk ke dalam yang di Indodax-nya. Kalau di chartnya juga hampir sama. Kita lihat, kita ambil Fibonacci yang besarnya, warna ini Fibonacci warna-warni ya. Nah, dia menemukan supportnya juga di 57 ya. Dia turun, retest di EMA 20-nya, retest juga di 57-nya. Jadi ini tanda-tanda dia bisa menunjukkan kenaikan yang lebih oke lagi sih, definitely. Kira-kira seperti itu ya. Dengan target kita tuh di sekitar ini. Ini berapa nih? Mungkin kita kasih price label ya. Jadi kalian bisa lihat juga. Nah, ini kita kasih ganti ke lebih, nah sekitar 80-an lah, 80-an. Nah, kita juga bisa menggunakan Fibonacci kecilnya juga. Kita bisa ambil dari sini
ke paling bawahnya gitu ya, ke previous high-nya dia sebelumnya. Dan di sini kita lihat juga di golden ratio di sekitar 1,618. Ya 78 sampai 80 adalah target kita lah kira-kira untuk secara short term ini untuk BitTorrent. Jadi masih bisa sekali dia untuk naik ke daerah 80 sampai 78 dengan target kita kalau misalnya masih panjang sebenarnya ya BitTorrent masih bisa tinggi sih, mungkin bisa ke tes ke golden ratio juga 0,618 di 105 seperti itu ya. Tapi ya kita lihat, kita pelan-pelan lah untuk update-nya juga, karena masih banyak sekali resisten yang harus di breakthrough sama BitTorrent sendiri, walaupun dia memang sudah cukup bagus gitu ya. Kita lihat ini healthy pullback banget, seperti itulah kira-kira untuk BitTorrent. Kita masuk ke dalam Holochain, Hot USDT. Hot juga sebenarnya oke juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya ya bisa dibilang harganya cukup murah ya. BitTorrent 63 rupiah, Holochain juga 162 rupiah. Nah, kita masuk ke dalam Holochain. Hot ini ya sebenarnya buat kalian investasi, buat undervalue gem ini juga oke banget gitu ya, karena dia projectnya bagus. Kita tinggal lihat dia punya adopsi semakin banyak, harganya juga naik juga nih, definitely sih seperti itu. Nah, untuk secara makronya kita bisa lihat dia juga ada, kita ambil Fibonacci-nya juga ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dia ada kayak bentuk falling wedge pattern seperti ini. Tapi biasanya saya ambil target terus dari pada saat dia breakout ya sebelumnya, di pattern sebelumnya, ke pada saat dia breakout di pattern sekarang. Dan ini memang pada saat dia breakout, target kita itu kembali lagi dia ke all time high-nya lagi, yaitu di sekitar 0,031. Bisa sih kalau menurut saya, tapi ya tetap aja pasti bukan dia langsung naik terus, tapi pasti kita ada namanya pullback juga gitu ya, tapi harus bertahap, mengikuti proses lah gitu. Istilahnya seperti ini naiknya. Nah, itu untuk Holochain sendiri. Nah, kalau untuk secara short term-nya sendiri ya, kalau misalnya kita lihat dari Holochain, dia ada yang bisa dinamakan kayak bull flag juga lah, bull flag mungkin seperti ini. Kalau kita lihat patternnya mungkin di 4 jam lebih kelihatan kali ya. Nah, seperti ini nih, ada kayak bull flag, dia bermain di sini, kayak ada triangle tapi ya, jadi bukan kayak dia garis lurus, tapi dia kayak lebih ke arah flag tapi bentuknya seperti segitiga, seperti ini nih, lebih cocok seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari Holochain sendiri, dia akan bermain di sekitar ini dengan target kita tuh kita ambil dari previousnya dia. Jadi dia waktu dia naik di sini, pada saat dia breakout kita bisa kasih target kira-kira di sini, yaitu di sekitar level berapa nih. Kalau kita kembali ke 1 hari, time frame 1 hari, yaitu dia kembali lagi ke tes di 0,618-nya, mungkin di sekitar 0,148, 0,147 untuk Holochain sendiri. Jadi ini adalah level untuk target short term-nya lah kira-kira. Walaupun ya Holochain juga masih oke juga, dia hampir sama juga sih. Kita lihat juga dia pullback-nya juga healthy ya. Kembali lagi ke daerah exponential moving average 20-nya juga kira-kira seperti ini. Jadi cukup oke untuk Holochain. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari Holo chart-nya juga hampir sama. Kita ambil targetnya juga kalau misalnya kalian dari Indodax atau misalnya kalian pakai IDR ya rupiah. Ini seperti ini, kita ambil pattern-nya ya daripada saat dia bentuk base sedikit, base doang. Kita kasih target itu di sekitar 200, mungkin ini agak ke top ya. Nah, mungkin sekitar 216-an, 217-an ini adalah level yang cukup oke juga untuk kita jadikan target secara short term untuk Holochain. Tapi kalau misalnya kalian mau hold, sebenarnya Holochain ini salah satu project yang bisa berkali-kali lipat, mungkin beratus-ratus kali lipat sebenarnya seperti itu. Tapi kalian harus sabar. Intinya kuncinya adalah sabar sih sebenarnya seperti itu. Kita bisa lihat mungkin dia 0,0147 ya, berarti 0,0147, mungkin kita cek 0,0147 sekitar 211. Kalau kita dari sini ya 215, 211 masih oke lah untuk target Holochain sendiri secara short term. Tapi ini sebenarnya kan dia juga ada falling wedge, tapi ini sedikit berbeda ya, karena kalau kalian tahu sendiri Indodax baru listed Holochain itu sekitar di 2021 bulan April 15 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari chart di USDT-nya atau di Binance ini kan sudah cukup lama, dan topnya dia itu sebenarnya di sekitar awal April, 4 sampai 5 April. Jadi sedikit berbeda untuk chartnya sendiri dari USDT dan IDR-nya. Kira-kira seperti itu, tapi ini untuk update saya untuk Holochain dan BitTorrent. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share videonya, and see you in the next video. Bye-bye.